Hasil fermentasi dari bekatul dari protein 8%. Ketika kita fermentasi paling tidak bisa naik dari angka 12 sampai 13%. Jadi yang pertama baunya harum. Terus kita bisa juga merasakan atau hasil dari fermentasi tertutup selama minimalnya 4 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman berkah Rojokoyo Farm Channel, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur, dan sukses selalu usaha peternakannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah setia di channel berkah Rojokoyo Farm. Semoga video kali ini bisa membantu dan bisa memberikan yang terbaik untuk usaha peternakan teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan review hasil fermentasi bekatul atau dedak padi. Karena bahasa setiap daerah berbeda-beda, sebenarnya berbeda dari bekatul dan dedak. Namun sebelum itu, buat teman-teman pengunjung baru atau pengunjung lama yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu untuk mengikuti channel YouTube Berkah Rojokoyo Farm. Bersama kamu sukses bareng di dunia peternakan ruminansia kambing, domba, sapi, info update harga bakalan sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Sebelum kita review bekatul, kita bahas sejenak atau kita bahas sebentar apa itu bekatul dan apa itu dedak padi. Jadi dedak padi itu hasil limbah penggilingan padi kasar. Jadi bentuknya kasar dan rata-rata masih ada beberapa sekam giling yang ikut di dalam limbah penggilingan. Untuk selanjutnya bekatul yaitu hasil dari penggilingan padi dari kulit ari beras. Jadi yang paling lembut, dan itu biasanya banyak tercampur sama menir-menir dari beras, jadi hasilnya lebih bagus lagi. Namun untuk review pada video kali ini dari bekatul yang saya fermentasi selama 1 bulan lebih, karena lama tidak saya review, dan ini hasilnya kemarin sudah saya uji coba ke ternak, alhamdulillah langsung mau. Namun buat teman-teman yang masih penasaran apa mau dan hasilnya seperti apa, nanti kita bisa tes juga ke ternak. Namun sebelum itu, sebelum kita tes, kita kasih tahu dulu untuk hasilnya. Jadi hasil fermentasi dari bekatul dari protein 8%. Ketika kita fermentasi paling tidak bisa naik dari angka 12 sampai 13%. Jadi yang pertama baunya harum. Terus kita bisa juga merasakan atau hasil dari fermentasi tertutup selama minimalnya 4 minggu. Kita bisa makan. Rasanya juga sama, asin, manis, dan paling tidak ketika rasa enak itu nanti tingkat palatabilitas atau tingkat kesukaan peternak juga akan naik. Jadi itulah fungsinya di masa panen raya padi, penggilingan besar di musim panen raya padi, kita bisa memanfaatkan hasil penggilingan atau dedak atau bekatul ini untuk jangka panjang. Ini sudah usianya hampir 1 tahun. Jadi saya fermentasi. Jadi teman-teman yang kemarin atau yang dulu pernah lihat video saya, jadi saya buat beberapa video dari pengolahan atau fermentasi bekatul. Nah sekarang ini yang terakhir yang baru saya buka. Jadi hasilnya seperti ini. Alhamdulillah sesuai harapan saya dari proses pembuatannya, dari proses penyimpanannya, dan hasilnya seperti ini. Namun pada video kali ini nanti akan kami campurkan dalam proses pembuatan complete feed. Karena saya tidak pernah memberikan pakan tambahan setelah fermentasi kami berikan kepada ternak. Saya seringnya pakai complete feed, jadi cukup kita kasihkan complete feed saja, kita bersihkan palungan, kita berikan complete feed dan sediakan air minum secara
continue atau ad libitum secara tak terbatas. Jadi lebih simple, lebih hemat waktu, tenaga dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan utama saya di kandang itu proses pembuatan pakan. Jadi kami hanya untuk penyajian pakan itu hanya sebatas selingan atau sampingan saja. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau dilihat dari warnanya dia memang sedikit agak warnanya berubah dari yang pertama karena ini sudah saya buka 2 hari dan kemarin saya sudah uji coba ke ternak. Jadi dari hasilnya sangat istimewa. Jadi teman-teman yang belum tahu seperti inilah hasil dari proses pembuatan fermentasi bekatul di kandang Kang Mus yang kemarin saya buat atau dalam videonya. Jadi inilah hasilnya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu dalam penyimpanan jangka panjang nggak usah khawatir. Jadi tetap aman untuk ternak dan hasilnya tetap maksimal. Kita langsung uji coba pada ternak. Kita kasih 1 genggam per ekornya. Jadi nanti biar teman-teman tahu suka apa tidaknya. Jadi teman-teman biar tahu seperti ini hasil fermentasi bekatul usia kurang lebih hampir 1 tahun teman-teman. Jadi ternak langsung mau makan. Jadi ini masih proses makan, pakan komplit ya. Kita lihat. Jadi ternak langsung mau makan. Kita lihat di kandang sebelah untuk indukan. Ini sudah kawin semuanya. Jadi anaknya sudah saya sapih. Jadi semuanya langsung mau makan dan lahap. Jadi teman-teman nggak usah ragu dari hasil fermentasi. Makannya tetap lahap, tetap aman untuk ternak indukan. Jadi ini masih menyusui. Nah teman-teman bisa lihat dari ambing susunya juga sangat istimewa untuk cempe jantan 2 ekor. Dan sebelah sini untuk dere itu 1 ekor anaknya di sampingnya. Dan ini juga kita lihat di indukan yang anaknya kemarin lahir 4,3 on. Makannya juga sangat lahap. Kita cek sebelahnya untuk indukan bunting. Ini anaknya masih saya jadikan 1. Makannya tetap lahap. Kita cek sebelahnya. Oke. Jadi sangat istimewa sekali dari hasil fermentasi bekatul. Kami fermentasi secara tertutup. Jadi sangat istimewa sekali dari teman-teman yang masih ragu dengan pembuatan pakan fermentasi. Ayo rubah ragu itu menjadi kenyataan dan selalu dievaluasi sebaik mungkin. Nah, kita cek di kandang yang di dalam. Dan ini kita cek di kandang sapihan. Semuanya juga mau makan. Oke, alhamdulillah berarti dari proses pembuatan fermentasi tertutup bekatul yang Kang Mus proses 1 tahun yang lalu, alhamdulillah semuanya mau makan. Dan makannya juga lahap sekali. Yang selanjutnya kita nanti akan campur di complete feed. Nanti proses seperti apa, terus simak videonya sampai habis, jangan di skip. Selanjutnya kita nanti campur dengan complete feed. Kita campur dengan bahan baku lain. Karena bekatul ini sudah kita fermentasi tertutup hampir 1 tahun. Jadi nanti kita pakai komposisi untuk bahan karbohidrat dari bekatul ini. Kita pakai 10%. Dan nanti kita pakai untuk konsentratnya teman-teman biar tahu. Saya pakai konsentrat penggemukan sapi PK 13%. Ini nanti kita pakai 30%. Jadi untuk pakan tambahan penguatnya ada 40%. Dan sumber seratnya sudah kami masukkan dalam karung. Nanti total semuanya ada 60%. Dan nanti kita juga pakai untuk sumber makro mikro ternaknya pakai premix feed waste teman-teman. Jadi seperti ini bungkusnya. Seperti itu untuk bentuk karungnya. Dan nanti kita pakai untuk
fermentornya atau untuk bahan aktif fermentasinya kita pakai probiotik Winprop 1 on. Dan untuk premix feed waste-nya nanti kita pakai setengah kilo untuk ransum pakan 100 kilo. Jadi itu bahan baku yang nanti akan kita proses hari ini dari bekatul fermentasi tertutup ini. Dimaksimalkan nanti untuk laktasi, karena di kandang Kang Mus ini ada beberapa induk yang sudah kawin dan persiapan 2 bulan sampai 3 bulan ke depan itu sudah mulai persiapan bunting tua. Jadi Kang Mus harus siap-siap pakan jauh-jauh hari. Jadi itu untuk proses persiapan pembuatan complete feed. Jadi Kang Mus bongkar tabungan untuk bekatul fermentasi tertutup. Jadi teman-teman, harapan Kang Mus ketika panen raya padi nanti bisa membeli atau menyetok bekatul sebanyak mungkin, dan itu bisa mengurangi risiko atau naiknya bahan baku pakan ternak. Untuk saat ini saja bekatul itu di angka 4.500, dan ini dulu Kang Mus beli cuman harganya 2.000 per kilo. Jadi cukup mengurangi biaya pembuatan pakan di kandang Berkah Rajakaya Farm ini. Kita lanjut guys, setelah dari hijauan kita ratakan sedemikian rupanya dari ketinggian dan ketebalannya. Dan Kang Ma'ruf lagi ngeratain dari konsentratnya setelah hijauannya sudah kita ratakan. Dan selanjutnya Kang Ma'ruf nanti akan meratakan dari bekatul fermentasinya. Seperti di depan teman-teman semuanya ini, seperti yang ada di karung dan di ember. Jadi kita siapkan pencampuran dari premix feed waste dan probiotik Winprop. Jadi saya pakai setengah kilo untuk premix feed waste-nya dan 1 on untuk Winprop serbuknya. Jadi kita campur jadi satu untuk premix feed waste dan 1 on untuk probiotik Winprop serbuknya. Jadi kita buat kapasitas 100 kilo, setelah itu kita campurkan dan kita ratakan. Jadi nanti untuk pemerataannya biar enak. Jadi dari 10 kilo bekatul fermentasi saya ambil sebagian untuk pencampuran probiotik. Kang Ma'ruf bisa diratakan untuk bekatulnya. Jadi harus rata, dan nanti harapannya hasilnya benar-benar lebih maksimal lagi, karena proses pengadukan atau pencampuran dari pembuatan complete feed di kandang Berkah Rajakaya Farm ini masih manual semuanya. Semoga nanti kedepannya Kang Mus bisa beli mixer dan proses pencampurannya bisa pakai alat mixer, jadi pemerataan dari semua bahan baku yang dipakai itu lebih bagus lagi. Buat teman-teman yang sudah punya mixer juga bisa pakai mixer biar nanti hasilnya lebih bagus lagi. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat dari proses pencampuran untuk probiotik Winprop 1 on, premix feed waste-nya setengah kilo dengan bekatul beberapa kilo untuk pemerataan saja. Jadi nanti hasilnya biar maksimal untuk pemerataan di atas bahan baku yang sudah kita ratakan tadi. Kita lanjut lagi guys, setelah pemerataan dari berbagai sumber bahan baku yang sudah kita ratakan. Yang terakhir kita ratakan di atasnya sebagian dari bekatul fermentasi. Terus saya campur premix dan probiotik dan sudah rata. Setelah itu kita ratakan di atas bahan, di atas terpal ini. Mas Ma'ruf bisa diambil dan diratakan secara merata. Jadi harapannya satu ember ini nanti harus secara merata biar nanti benar-benar kualitas dari complete feed ini benar-benar maksimal. Jadi Mas Ma'ruf ini salah satu siswa di SMA NO Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan yang magang di kandang Kang Mus. Harapannya memanfaatkan waktu liburan sekolah untuk belajar secara mandiri di dalam usaha peternakan di kandang Berkah Rajakaya Farm ini, biar nantinya setelah lulus dari SMA
bisa berdikari sendiri, khususnya di dunia peternakan ruminansia, kambing, domba, sapi, dan lain-lain. Jadi itu harapannya, dan alhamdulillah juga Mas Ma'ruf juga sudah memerhatikan proses demi proses dalam pembuatan Ransum Complete Fit. Jadi benar-benar harapannya setelah selesai magang di kandang Berkah Rojo Koyo Farm ini nanti mandiri dalam usaha peternakan, paling tidak di manajemen pakan. Karena manajemen pakan itu menurut saya pribadi itu sangat vital sekali, karena kebutuhan pakan setiap harinya menentukan keberhasilan dalam usaha peternakan. Oke, setelah itu kita cek untuk kadar airnya, kita campur sudah pas apa belumnya. Jadi sebelum kita masukkan dalam tong, kita cek dulu untuk kadar airnya. Jika nanti kadar airnya kurang, kita bisa siram air lagi sampai benar-benar cukup. Jadi kalau kurang, kita bisa tambahkan lagi. Kalau Kang Mus itu mending kurang air daripada kebanyakan air. Kalau kurang air kita bisa tambahkan air, kalau kebanyakan air kita bisa mainnya di bahan kering, cuman modalnya lipat. Jadi Kang Mus pilih kurang kadar airnya daripada Kang Mus itu harus menambah bahan kering. Jadi campurnya seperti ini teman-teman, seperti yang saya lakukan. Setelah itu kita bisa cek untuk kadar airnya. Jadi seperti apa nanti jika memang kurang untuk kadar airnya, kita bisa tambahkan air sumur. Nah, kita cek seperti ini, kita genggam. Nah, jadi cukup untuk kadar airnya. Jika kadar air cukup, kita langsung proses pencampuran semua bahan baku dan biar nanti secara merata dan hasilnya lebih maksimal lagi. Jangan lupa teman-teman selalu memperhatikan untuk cek kadar air, karena hasilnya akan menentukan keberhasilan dalam proses pembuatan pakan. Oke ya guys, setelah semuanya bahan baku semuanya tercampur secara merata, langkah yang terakhir kita proses penyimpanan dalam tong. Nah, jadi untuk penyimpanan hasil yang maksimal, yang pertama teman-teman perlu ketahui, jika kadar air sudah pas, jika kita genggam secara manual seperti ini, jadi kita tester kadar airnya secara manual saja, seperti ini, jadi dia menggumpal di tangan kering dan di sela-sela jari tidak netes. Setelah itu kita kasih atau kita siapkan karung isi penuh seperti ini. Jadi kita masukkan di atas karung seperti ini, nanti kita masukkan dalam tong. Nah, sekali dalam satu karung atau di atas karung ini kita masukkan dalam tong, nanti baru kita injak-injak sampai padat, baru diisi lagi, injak-injak padat lagi, baru diisi sampai penuh. Jadi proses penyimpanan dalam tong seperti itu. Yes. Penggian kumpati ngerti udah kayak kepo rapi. Ya tuh duren tuh. Ya duren. Oke, setelah selesai penyimpanan atau pengisian di dalam tong, jadi ngisinya seperti ini teman-teman, penuh, nggak boleh kurang dari bibir tongnya. Jadi harus penuh seperti ini, baru kita masukkan tutupnya, nanti baru diklem. Jangan lupa diinjak yang berat orangnya, jadi benar-benar nanti masuknya tutup benar-benar bagus. Oke, setelah klem terpasang dari tutup dan klemnya, setelah itu kita kunci. Nah, seperti ini sampai bunyi klek, baru nanti kita simpan
kebalik, jadi tutup tong dan ada klemnya ini nanti taruh bawah. Jadi kita simpan seperti ini, tutup tong di bawah. Nah, jadi atasnya atau yang bawah kita taruh atas seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat untuk hasil pakan komplit fermentasi yang ada di kandang Kang Mus. Nah, seperti ini hasilnya. Ini usia pemeraman kurang lebih 2,5 bulan. Jadi sudah cukup lama. Dan hasilnya seperti ini. Untuk proses pemberian pakannya nanti Kang Mus buatkan video terpisah biar teman-teman nanti paham. Jadi seperti ini hasil kualitas dari pakan komplit fermentasi di kandang Berkah Rajokoyo Farm. Semoga sedikit ilmu yang Kang Mus berikan ke teman-teman semuanya bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.